Kenapa saya tidak merasakan itu? Saya suka bertanya pada diri sendiri, bahagia itu apa? Seperti apa sih? Tapi tanpa disadari air mataku menetes dan tidak bisa menjawab bahagia itu. Bagaimana menghilangkan rasa seperti anak wanita yang tidak beruntung? Karena dalam kisah percintaan rumah tangga saya mengalami KDRT, perselingkuhan berulang kali ketika tentang ayah saya merasa tidak sepenuhnya anak perempuan di luar sana. Saya bekerja di sini dan 4 tahun lebih besar. Dan masih panjang ya, nah, kalau kita baca nanti baru beres maghrib. Saya ambil poin intinya aja. Bahagia dalam Islam itu dibagi menjadi tumakninah dan sakinah. Bahagia itu menjadi dua, tumakninah dan sakinah. Tumakninah itu letaknya di hati, sakinah itu letaknya di luar diri kita. Faktor-faktor yang membuat hati kita bahagia adalah zikrullah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan zikir hati menjadi tenang? Sedangkan faktor-faktor bahagia yang disebut dengan istilah sakinah itu banyak. Pertama, faktor utamanya adalah circle kita, keluarga kita, orang terdekat kita. Mulai dari orang tua, kemudian saudara, kemudian pasangan, kemudian anak, termasuk fasilitas hidup kita kayak rumah, kendaraan, pakaian, dan berbagai macam hiburan. Semua itu bisa menentukan sakinah tidak sakinahnya diri kita. Maka lakukan dan ikhtiarkanlah dua bentuk kebahagiaan ini. Pertama, kencangkan zikirnya. Kedua, hargailah cinta-cinta yang sudah ada dalam kehidupan kita sebelum Allah anugerahkan cinta yang lain. Jangan sampai kita selalu berpikir kalau kita itu fakir cinta. Seolah-olah kalau kita belum menikah, kita nggak punya cinta dalam hidup. Seolah-olah kalau kita diputusin, kita ditinggalkan, kita gagal dalam pernikahan, berarti kita kekurangan cinta. Bukankah kita masih punya orang tua yang mencintai kita? Dan itu cinta. Bukankah masih punya anak bagi janda? Bahwa itu cinta juga. Anak mencintai ibunya. Jadi kita itu bukan orang yang kekurangan cinta, hanya belum mampu menghargai cinta-cinta yang sudah ada. Padahal itu faktornya sakinah, faktornya bahagia. Jangan terikat hanya dengan satu definisi cinta. Yang namanya cinta itu cuma pasangan, bukan. Pasangan cuma salah satu. Ada orang tua, ada keluarga, ada anak-anak, ada sahabat, dan yang lebih tinggi lagi ada Allah dan Rasul. Tapi yang bisa kita lihat ada manusia circle terdekat, mereka ada cinta-cinta yang luar biasa berlimpah dalam hidup kita. Hargailah mereka. Ustaz, saya capek. Saya juga. Saya ngantuk, Pak. Saya sambil ngantuk, Mas. Kalau udah orang capek, kita juga capek. Ada dua capek. Capek zahir, capek batin. Kalau capek zahir, tidurnya di kasur. Kalau capek batinnya, tidurlah di atas saja. Nanti maksud saya? Ustaz, saya lelah. Sama. Yang tadi capek, yang ini lelah. Sama. Saya lelah, gak bisa pergi. Sampai kamu gak urus siapa-siapa. Kan Pak, me time. Me time itu adalah sunnah Nabi. Dalam bahasa Arab, me time itu disebut dengan uzlah, disebut dengan tahannus, disebut dengan i'tikaf, dan puncaknya disebut dengan al-unsu billah. Semua itu me time. Yang paling ringan uzlah. Bisa naik gunung Uhud. Ada gunung apa di sini? Hai Mosan. Mosan. At-Taufik. Hai Mosan. At-Taufik. At-Taufik, Sunset Peak. Oh, rantau. Ini pendaki, Ji. Gunung At-Taufik itu masjid. Ya, minta ya. Bagaimana cara memaafkan kesalahan suami yang Oh, ini yang tentang tema pasangan. Tema pasangan saya baca beberapa tadi, sudah saya baca ya. Yang intinya adalah ada yang suaminya mentalak dia lewat WA. Ada yang suaminya mentalak dia pas lagi marah-marah.
ditanya, kalau suami marah-marah talak, apakah jatuh talak? Saya tanya balik, memang ada talak yang nggak marah? Ya, talak itu. Jadi talak yang tidak marah yang tidak menjatuhkan talak itu adalah marah yang sampai kehilangan akal. Kalau masih bisa ngitung 1 sama 1 sama dengan 11, berarti masih berakal. Jadi itu nggak masalah. Terus talak lewat WA itu sama dengan talak lewat surat. WA itu kan surat digital. Kalau dulu nggak ada WA, adanya surat, maka itu talak. Kalau benar-benar niatnya untuk talak. Bagaimana kalau istri bertahan demi anak aja sebetulnya, udah nggak ada rasa cinta, bentar. Kata para ulama dalam rumah tangga, Allah nggak pernah ngomongin tentang cinta. Yang ada dalam rumah tangga itu adalah mawaddah warahmah, kasih sayang, bukan cinta. Kenapa Allah nggak pernah bicara tentang cinta dalam rumah tangga? Allah selalu bicara tentang cinta. Karena Allah tahu tidak semua rumah tangga itu berdasarkan cinta. Ada banyak rumah tangga yang dibangun bertahan dengan kasih sayang, bukan dengan cinta. Cinta itu kan rasanya nggak bisa dipaksain. Jangan kepengen selonjor rasanya. Tidak ada yang dengan pasangannya, tapi dia sayang. Apa harus nunggu? Dia sayang kepada pasangannya sehingga dia tahan, sehingga dia memberikan hak, sehingga rumah tangga mereka menjadi nyaman, bahagia. Walaupun modalnya bukan cinta, tapi modalnya kasih dan Sayang, no miring. salah satu di antara bentuk kasih sayang itu mampu mempertahankan rumah tangga kita. Salah satunya apa? Apa banget? Dan itu tak zolim sambil meminta kepada Allah, waduh, beri kami mawaddah, warahmah, dan seterusnya. Kan nggak bisa sekali. Ada lagi yang nanya tentang suaminya, bagaimana kalau misalnya suami kita tuh suka marah-marah, apakah kita bertahan aja atau boleh nggak kalau kita berpikir untuk kita galak? Kalau marah-marah dia mungkin masih bolehlah kita belajar sabar. Tapi kalau udah KDRT, kalau udah mulai fisik, kalau udah menyakiti, menzalimi secara membabi buta, maka pilihannya kembali kepada perempuannya. Dia berhak untuk meminta perlindungan dengan cara berpisah, atau juga dia bisa bertahan dan itu kembali kepada dia. Ini tentang orang tua. Bagaimana cara menyikapi ibu yang selalu minta dibiayai umroh? Sementara itu saya harus menabung dulu. Karena sementara itu saya sepertinya harus menunda keinginan menikah. Bagaimana pendapat Ustaz? Kalau menikahnya kita itu sudah menjadi kebutuhan yang sangat darurat, maka dahulukan yang darurat atas yang sunnah. Umroh adalah sunnah. Menikah wajib bagi sebagian orang, sunnah bagi sebagian lain, haram bagi sebagian yang lain. Tergantung niatnya. Kalau dia udah takutnya kalau nggak menikah malah berbuat zina, kalau nggak menikah nanti pacarannya terus terusan,